Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para masyayikh, para kiai, para asatiz, para hujaj dan seluruh jamaah salat subuh di Masjid Miftahul Khair yang semoga semuanya selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka pengajian kita di pagi hari ini dengan membacakan surah Al-Fatihah dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan tersebut agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada orang-orang tua kita, guru-guru kita dan seluruh saudara-saudara kita dari jamaah Masjid Miftahul Khair dan yang memberikan sumbangan maupun wakaf bagi masjid ini agar mereka semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Dimyati dan Kiai Ilyas bin Sirin, agar mereka dikumpulkan bersama para nabi-nabi, para solihin, para aulia wal mujahidina fi sabilillah bersama Rasulullah SAW di tempat yang mulia. Juga kita memohon kepada Allah dengan bacaan surah Al-Fatihah ini agar kita semua beserta keluarga kita, anak keturunan kita selalu diberikan nikmat iman dan Islam dan dicukupkan kebutuhannya di dunia dan di akhirat, serta dijaga dari segala mara bahaya dan disembuhkan dari segala penyakit dan dijauhkan dari segala orang-orang yang jahat. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah, hal tafna ruhu wa ajabu zaman wa ajabu zanab, apakah roh itu akan binasa dan demikian juga tulang ekor manusia. Wa fi fanan nafsi ladan nafkhi ikhtilif wastazhara subki baqahal lad urif ujubudz dzamb karruhi lakin sahhaha al-muzaniyu lil bala wa waddaha wa kullu syai'in halikun qad khassasu umumahu fatlub lima qad lakhasu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27, yang artinya semua yang ada di muka bumi ini, yang ada di alam semesta ini akan binasa dan yang kekal hanyalah Allah yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Allah juga berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-Qasas ayat 88. Allah juga berfirman, wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra faidahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiuplah di sangkakala, maka matilah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi kecuali yang Allah kehendaki.
kemudian ditiup kembali sangkakala itu, maka mereka pun bangun, hidup lagi, dan mereka itu melihat. Nah, jadi dari ayat-ayat ini disimpulkan bahwa atau dipahami bahwa kekekalan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan bagi selain Allah, maka semuanya akan binasa. Pasti akan binasa. Karena kekekalan Allah itu karena memang milik dirinya, bagi dirinya sendiri. Tidak karena pengaruh pihak lain. Sementara yang lain kayak kita ini, roh kita ini, keberadaan kita tergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah menghendaki kebinasaan bagi seluruh makhluknya karena dengan tujuan hikmah yang Allah kehendaki. Setelah itu Allah bangkitkan kembali sebagaimana juga yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada dalil yang mengatakan roh itu masih atau tetap ada. Demikian juga namanya ajabuz zanab atau tulang ekor. Yang di belakang ini ya tulang ekor, ya, yang ujung bentuknya begini. Tulang ekor yang dikatakan tulang ekor itu tidak binasa. Maka caranya bagaimana ini? Ayat yang satu mengatakan semua binasa, sementara ada dalil juga yang mengatakan roh itu tidak binasa, demikian juga tulang ekor. Apakah kita mengambil keumuman ayat, jadi pengertian umumnya ya binasa berarti, atau ada dalil khusus? Ya, jadi dalil itu begitu. Ada dalil umum, ada dalil khusus. Dalil umum, ada dalil khusus. Yang berkaitan dengan roh dan tulang ekor. Nah, ini ya ada ilmu yang diajarkan oleh ulama, dibedakan antara ayat yang umum dan ada ayat yang khusus. Ya. Jadi ada misalnya ya, termasuk masalah pemahaman kullu bid'ah dhalalah. Ada orang ngambil yang umum, semua bid'ah sesat. Maka itu dipakai buat apa? Buat menyesatkan apa aja yang mereka katakan tidak ada dalilnya yang secara langsung. Maka termasuk menyesatkan zikir setelah sholat. Kenapa? Saya nggak temukan dalilnya. Sementara kalau tidak ada berarti kullu bid'ah dhalalah. Semua yang bid'ah atau yang tidak ada contohnya adalah sesat, ya. Jadi ngambil umumnya, dalil umumnya. Maka kata-kata kullu itu pun sebetulnya tidak secara total, ya, secara total. Karena ada ayat-ayat atau dalil yang mengatakan kullu itu juga tidak bermakna secara total, ya. Seperti apa? Seperti ada ayat yang mengatakan bahwa yang hidup itu semuanya dari air. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air itu semua makhluk hidup. Maka makhluk hidup itu dasarnya dari air. Tetapi ada makhluk hidup itu kalau kita perhatikan bukan dari air, yaitu apa? Malaikat. Malaikat jelas-jelas dari apa? Cahaya. Kemudian jin, setan dan setan dari apa? Dari api. Berarti ada makhluk hidup yang bukan dari air. Padahal wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy, dan kami jadikan dari air itu segala sesuatu yang hidup. Maka pengertian kulla itu ya semua itu bukan berarti lil istighraq, ya semuanya berarti masuk atau langsung dicap seperti itu.
Cuma untuk memberikan pengertian secara umum ya, secara umum. Nah, demikian juga di sini ya. Maka solusinya ketika disebutkan segala sesuatu binasa kecuali Allah. Nah, ini maknanya tidak secara total. Karena apa? Ada yang Allah kehendaki tidak binasa ketika ditiup sangkakala ya. Sedangkan roh, ya, roh ini para ulama sepakat bahwa dia tetap ada setelah meninggalkan tubuh kita. Jadi yang dicabut itu roh kita. Maka ketika dicabut kita melihat diri kita. Cuman bingung, kok jauh? Nah, kadang-kadang orang kalau mimpi atau apa, dia seakan-akan melihat dirinya itu dari atas gitu. Tubuhnya lagi tidur. Seakan-akan dia lagi liatin, lagi terlentang, lagi berbalik ya. Seakan-akan kayak orang lain, pas lihatlah dirinya. Itu di dalam mimpi pun ya, itu pernah mengalami, atau orang sedang pingsan atau sebagainya. Kadang-kadang dia memperhatikan tubuhnya itu tergeletak. Sementara dia itu dari atas melihatnya. Ada kejadian seperti itu. Karena roh itu ketika dicabut memang masih ada, masih hidup ya. Bedanya, nah roh orang beriman ketika dicabut dalam kenikmatan, sepoi-sepoi ya, indah. Sementara orang kafir ketika dicabut itu langsung merasakan azab. Tetapi, nah ketika ditiup sangkakala hari kiamat, apakah roh itu tetap ada, tetap enggak mati? Padahal tadi dikatakan ketika ditiup sangkakala semuanya mati. Maka di sini kata ulama, sebagian ulama mengatakan iya, mati juga. Jadi roh itu bisa mati juga. Ya. Karena apa? Karena pengertian umumnya, generalnya firman Allah Ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajha, segala sesuatu binasa kecuali Allah, kecuali Allah. Nah sementara roh itu kan sesuatu juga ya, sehingga pasti dia juga binasa. Dimatiin dulu ya, dimatiin dulu, nanti hidup lagi. Nah gitu ya. Ada juga ulama yang mengatakan bal tabqa, tapi roh itu tetap ada. Nah, dia itu dikecualikan dari kebinasaan. Kenapa? Karena kehendak Allah. Jadi kembalinya kepada kehendak Allah. Karena roh itu berpisah dari jasad manusia dan dia tetap hidup, itu sudah jelas diketahui oleh semua orang. Demikian juga roh itu ditanya di alam kubur. Jadi yang di alam kubur itu bukan fisik kita yang ditanya, tapi roh kita. Kemudian dia juga mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan azab. Yang mendapatkan nikmat dan azab itu siapa? Rohnya. Karena tubuh manusia itu ketika digali lagi udah pada nggak ada ya. Kita sering gali kuburan, sekarang ditumpuk malah. Pas ditumpuk udah nggak ada. Sekarang tinggal sisa-sisa tulang. Berarti yang merasakan kenikmatan itu adalah rohnya, atau adabnya juga rohnya. Nah, tetapi tidak ada petunjuk dalil tentang kefanaan setelah itu. Jadi jelas-jelas kan ada azab kubur, ada pertanyaan setelah mati. Nah, terus nggak ada dalil yang mengatakan setelah itu mati, nggak ada. Nah, ya. Jadi kesimpulannya, kata ulama yang satunya berarti masih ada, enggak binasa ketika ditiup sangkakala. Yang binasa adalah yang masih ada. Bulan, bintang, binasa semua ya. Yang kita kenal saat ini itu semua hancur lebur. Maka kemudian diciptakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita dibangkitkan lagi roh kita bersama fisik kita. Sedangkan tulang ekor atau ajibuz zanab itu adalah tulang kecil yang ada di belakang tulang belakang kita, yaitu tulang ekor ya.
Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minal insani syai'un illa yabla illa azman wahidan wa huwa ajabudz dzanab." Tidaklah dari manusia sesuatu kecuali binasa. Tidak ada sesuatu yang kekal. Tubuhnya itu kecuali binasa, semuanya binasa kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Minhu khalqul khalqi yaumal qiyamah. Dan dari tulang ekor itulah kita dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi kayak apa? Kayak biji. Kita beli makan mangga, isinya kita makan. Terus bijinya itu kalau dilempar ke tanah tiba-tiba jadi pohon. Jadi pohon mangga. Juga pohon korma ya, kita makan, isi ada dalamnya ada bijinya. Dimasukin ke tanah, nanti lama-lama tumbuh jadi pohon korma. Nah, kita itu biji kita itu adalah namanya tulang ekor. Nah, tulang ekor. Kemudian juga dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, "Kullu ibni Adam ya'kuluhu turabu illa ajabadz dzanab minhu khuliqa wa minhu yurakkabu ya. Semua anak Adam itu tubuhnya akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekornya. Dan dari situlah dia diciptakan kembali dan tubuhnya akan disusun kembali." Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Inna fil insani azman la ta'kuluhul ardu abada." Di dalam diri manusia ada tulang yang tidak dimakan tanah sama sekali. Diriwayatkan oleh Muslim. Nah, karena hadis-hadis ini para ulama berkata bahwa tulang ekor itu tidak akan binasa, yang berarti dia itu dikecualikan dari ayat tadi. Ada juga yang berkata para ulama, tetapi dia itu juga binasa, karena sesuai dengan zahirnya ayat dalam firman Allah, "Kullu man 'alaiha fan." Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini akan binasa. Ya. Kullu man 'alaiha fan. Jadi ada dua pendapat ulama di sini. Ya. Barangkali yang sering menggali kuburan atau pengalaman gali kuburan, nemukan nggak tulang itu tuh? Ya. Nah, itu bisa dilihat. Kalau nggak ada tulangnya, berarti itu termasuk binasa. Ya. Termasuk kita yang ke kremasi. Kalau kremasi itu apa tuh? Dibakar itu, ya. Kalau non muslim itu dikremasi. Katanya di Jakarta Utara ada. Itu dibakar. Nah, ada nggak sisanya? Ya. Kalau tidak ada sisanya berarti ya memang itu binasa ketika dibakar. Maka tetapi nanti dari situ Allah ciptakan kembali, ya, dari dasarnya dari tulang ekor itu. Data kita itu adanya di situ, ya, data kita. Nanti Allah bangkitkan barangkali dari awalnya dari tulang ekor itu diciptakan kembali, ya. Nah, di antara yang mengatakan fananya atau binasanya tulang ekor itu adalah Imam Muzani, yaitu salah seorang murid dari Imam Syafi'i yang paling terkenal rahimahumullahu ta'ala. Wahatanil mas'alatani al-khilafiyatani sababul khilafu fihima at-ta'arud az-zahir bainal adillah. Jadi dua pendapat yang saling berbeda ini, ya, sebabnya adalah karena adanya dua ayat atau dua dalil yang kelihatannya saling kontradiksi. Jadi ini tugasnya para ulama, jangan kita, ya. Kalau kita itu akhirnya salah berpendapat, kayak tadi contohnya semua akhirnya dibid'ahkan. Kenapa? Karena dia nggak melihat dalil-dalil lain. Jadi dalil yang masih mengandung kemungkinan makna bukan secara total dipakai buat total.
Akhirnya semua amalan orang itu dibid'ahkan, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Kata dia, ada dalilnya saya bid'ahkan. Salah tapi dalilnya kamu ya. Dalilnya salah. Nah itu ya. Jadi nggak hanya dalil itu satu aja, ada dalil lain. Dan caranya ada metodenya. Itu ulama yang menjelaskan. Itu ilmu, itulah metode. Kalau dalil itu semua orang bisa. Tinggal search cari ya. Pakai alat, pakai program, ketemu dalil. Oh, dalilnya ini. Tapi dalilnya itu ada dalil lain nggak? Nah. Terus kalau ada dalil lain, maka memahaminya bagaimana? Jadi kita di dalam beragama ini yang pertama ada pertanyaan hal, yaitu apakah? Nah, apakah? Apa itu maksudnya apakah? Ya, apakah dalilnya itu? Nah, gitu, ya. Apakah dalilnya itu? Kalau kita bilang iya dalilnya itu, terus limada? Jadi hal baru limada. Kenapa? Kenapa dalilnya itu? Maka harus ada penjelasannya, ya. Kenapa bukan yang ini, bukan yang ini, bukan yang ini? Nah, mulailah beda di situ, ya. Mulailah beda di situ. Setelah itu, pertanyaan berikutnya adalah kaifa? Bagaimana? Bagaimana caranya? Bagaimana kalau ada dalil beda? Bagaimana caranya kamu menjelaskan? Nah, itu tugasnya para ulama ya. Jadi pertama pertanyaannya hal, apakah dalilnya itu? Nah, kadang-kadang orang memaksakan, kata dia ini dalilnya, yang itu enggak. Enggak, padahal dalil juga. Nah, ya. Jadi kurang ilmu itu enggak sampai prosesnya 3 langkah, yaitu hal, kemudian limada, kenapa? Ya. Kemudian kaifa, bagaimana caranya? Jadi ulama itu menjelaskan itu semua. Ya, kalau orang sekarang cuman sibuk mana dalilnya, mana dalilnya, sampai situ, ya, sampai situ. Walaupun ada dalilnya dia tolak juga. Ya, berarti konsep dia adalah hawa nafsu dia yang menjadi apa? Yang menjadi panglima, menjadi penentu. Waktu dia enggak, berantem dah, ya. Bukan itu, berantem dia ngotot, pokoknya bidah. Ya, karena kurang ilmu, langkahnya enggak diterusin. Pertama, hal betulkah dalil itu? Nah, itu aja udah beda. Tadi kayak kita ini ulama-ulama besar aja beda. Dalilnya ini, oh ini dalil satu lagi, ini dalil satu lagi. Nah, gitu ya. Baru kemudian limada, kenapa begitu dan begini? Nah, maka beda lagi penjelasannya ya. Kemudian kaifa, coba terangkan caranya. Nah, jadi kalau ulama yang menjelaskan itu nggak ada berantemnya, nggak ada konfliknya, karena semuanya mencari atau memberikan keterangan secara ilmiah. Karena begini, karena begini, karena begini, ya. Nah, sekarang orang kalau udah berantem beda itu berantem, ngajakin berantem ya. Nah, karena nggak ada ilmunya, hilang ilmunya. Jadi 2 permasalahan ini adalah masalah khilafiyah, artinya mengandung kemungkinan beda gitu ya. Sebabnya karena ada 2 dalil atau dalil yang kelihatan sekali, kelihatan kontradiksi, bertentangan kalau bagi orang awam. Kalau bagi ulama enggak ya. Kalaulah kita katakan tidak ada kontradiksi, itu juga benar. Bisa saja enggak ada kontradiksi. Oh, begitu. Kalau ulama itu cari solusinya, nggak ada kontradiksi, masa Quran kontradiksi, ya? Karena ayat-ayat itu menunjukkan bahwa menunjukkan kebinasaan dan kefanaan selain Allah. Tuh, yang tadi ya, wa kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi di alam semesta ini akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang tetap ada hanya Allah lah. Ya. Maka ini ya, kalau tidak ada kontradiksi berarti apa? Nah, jadi yang binasa itu semua selain Allah, maka ketika manusia mati kemudian dia itu tubuhnya binasa, berarti ya binasa. Gitu. Masuk ayat itu ya. Kita bilang, ya udah nggak ada. Padahal masih ada rohnya kan. Kita bilang, pas dia, ya udah nggak ada ini, udah mati. Berarti kan udah nggak ada dia kan.
tapi rohnya itu masih ada. Nah, gitu cara memahaminya, ya. Jadi dia itu udah halak, udah binasa, udah mati dirinya yang bumi ini. Tapi rohnya masih ada, lagi dipindahin aja sama malaikat, ya. Faqad halaka. Meskipun rohnya masih ada, demikian juga tulang ekornya. Maka dengan begini berarti kelihatan kontradiksinya itu hilang, gitu ya. Walaupun ada ulama yang mengatakan bahwa firman Allah Ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajha, segala sesuatu binasa kecuali Allah, itu adalah umum. Nah, gitu ya, ada umum, kemudian mukhassas bima dallat alaihi al-adillah asy-syar'iyyah wa huwa baqa'ul 'arsy wal kursi wal jannati wal huril 'aini wa 'ajabidz dzanabi wal arwahi wa jasamil anbiya wasyuhada wal lauhi wal qalam. Ya, ketika dikatakan segala sesuatu binasa kecuali Allah, itu namanya dalil umum yang dikhususkan dengan dalil-dalil di ayat yang lain, yaitu apa? Arsy masih ada, tuh. Arsy masih ada. Kemudian kursi masih ada, al-kursi, ya. Kemudian surga masih ada. Kemudian bidadari masih ada. Kemudian tulang ekor masih ada. Kemudian roh masih ada, kemudian tubuh nabi-nabi masih ada, kemudian syuhada, orang-orang yang mati syahid masih ada, walau catatan amalan kita masih ada, ya, catatan amal segala sesuatu di alam semesta ini, lauhul mahfuz masih ada, kemudian kolam yang mencatat itu juga masih ada. Nah, gitu ya. Jadi ketika terjadi kiamat atau ditiupkan sangkakala, itu semua masih ada, ya, itu semua masih ada. Ada juga ulama yang mengatakan la takhsiso, tidak ada takhsis, tidak ada pengkhususan, beda lagi. Jadi di dalam akidah saja itu biasa, ya, biasa ada perbedaan, karena memang ini memahami detailnya. Kita yang nggak boleh beda itu dasar akidah, ya. Rukun iman nggak boleh beda, rukun iman nggak boleh beda, ya. Tetapi detailnya itu nanti ada perbedaan. Nah, dan itu biasa saja. Cuma bedanya ada perbedaan yang dibolehkan, yaitu perbedaan di antara para ulama. Ada perbedaan yang tidak dibolehkan, perbedaan yang saling kontradiktif. Apalagi sampai berperang, itu nggak dibolehkan. Nah, karena itu para orang awam itu belajar kepada ulama, bukan memahami sendiri. Karena kalau orang awam bawaannya itu udah panas saja. Kalau orang dengar beda itu sama dia udah perasaan tuh agama, ini beda agama, ini akidah, ini nggak boleh beda. Itu bedanya pemahaman, Pak. Akidah nggak boleh beda. Kalau beda kafir, nah, ujungnya kafir, ya. Itu kalau orang awam begitu, dikit-dikit kafir, dikit-dikit sesat. Nah, kalau ulama yang menjelaskan secara apa? Secara damai. Itu beda itu, ya, kalau antara ulama normal saja, karena beda pemahaman, beda penjelasan, ya. Jadi kata ulama yang lain itu tidak ada takhsis bagi ayat itu, karena makna kullu syai'in halikun illa wajha. Ya, segala sesuatu itu binasa kecuali Allah, atau di sini berarti maknanya wajah Allah, gitu ya. Dimaknakan sebagai Allah, dimaknakan sebagai zat Allah, ya. Jadi segala sesuatu itu dapat binasa kecuali Allah. Nah, maknanya itu tuh. Lain lagi, ya, maknanya begitu cara memahaminya. Nah, jadi ulama itulah yang menjelaskan secara agama itu secara apa? Benar. Nah, kalau yang non ulama itu agama jadi buat berantem karena tidak pakai ilmu, ya. Akhirnya buat konflik, apalagi sampai dengan mudah mensyirikan, membid'ahkan, mengkafirkan. Padahal kalau kita mengucapkan mengkafirkan orang itu, maka itu seperti kita mengeluarkan peluru dari pistol kita.
Nah, peluru itu pasti kena. Pasti kena. Kenanya kalau orang yang dikafirkan enggak kafir, dibalikin lagi ke siapa? Ke yang ngucapin. Maka rugi sekali orang yang mulutnya gampang mengkafirkan, mensyirikkan. Jadi di dunia dia banyak amalannya, ternyata pas di akhirat terhitung kafir, terhitung syirik. Kenapa? Dia bilang saya nggak pernah mensyirikan, nggak pernah syirik katanya. Tapi kamu pernah mensyirikan orang, pernah mengkafirkan orang, maka hukuman kafir itu jatuh kepada dirinya. Nah, na'udzubillah min dzalik ya. Karena itu harus dengan penjelasan ulama, jangan sampai kita jatuh capek-capek, jatuh dalam masalah ini yang membinasakan ya. Masalah yang ucapan yang membinasakan, yaitu mengkafirkan dan mensyirikan sesama muslim ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, baiklah, ini waktunya sudah selesai. Semoga yang kita pelajari ini bermanfaat dan diterima sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Rabbana iftah lana wa li auladina wa li azwajina wa li ikhwanina wa li talamidina futuhal arifin wa wafiqna wa iyyahum fid din waj'alna wa iyyahum minal ulama'il 'amilin wa la taj'alna wa iyyahum minal qanitin wa la minal athimin wa la minal mu'tadin wa la minadh dhallin wa la minal mudillin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.